Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini, aku akan menjelaskan secara singkat buat kalian para pemula untuk mulai dari mana supaya bisa bikin vector illustration. Jadi di sini aku punya 3 cara ya. Mungkin kalian udah pengen banget bikin vektor, tapi kalian nggak tahu mau bikin objek apa. Kalian nggak tahu mau bikin stylenya kayak gimana ya, kalian bingung. Nah, di sini aku punya 3 caranya. Oke, langsung aja kita masuk ke presentasinya. Nah, di sini aku mencoba hal baru ya. Jadi aku bikin video sambil aku menulis di sini pakai pen tablet. Oke, kita akan mulai. Di sini aku tulis vector illustration. Nah, semoga kalian nggak usah perhatiin tulisan aku ya, karena aku juga kaku untuk pakai pen tablet. Ini juga masih belajar-belajar. Vector illustration. Mulai dari mana? Nah, ini maksudnya mulai dari mana ini bukan proses untuk buat klien ya. Ada briefnya, ada konsultasinya, ada reading deskripsi. Ya bukan gitu ya maksudnya. Ini buat kalian yang masih pertama aja, buat pemula yang masih bingung mau bikin objek apa. Oke. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama itu plagiat. Jangan kaget ya, ini aku akan jelasin. Yang kedua itu cari inspirasi. Dan yang ketiga itu sketsa. Sketsa sendiri ya, jadi bikin sendiri maksudnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, plagiat. Ini aku ganti warna. Ini sama dengan yang namanya jiplak ya, menjiplak. Jadi di sini kalian tinggal cari di internet ya. Ini cari di internet. Bentar, ini tulisannya nyambung-nyambung, nggak tahu kenapa ya. Oke, cari di internet. Terus kalian bisa save image ya. Save image. Lalu langsung import ke software. Nah, itu plagiat. Tapi sebenarnya plagiat juga ya agak luas ya cara-caranya. Ada juga kalian bikin sketsanya dulu ya, tapi tetap sama hasilnya, itu namanya plagiat. Namanya hasilnya sama secara sengaja dibuat, ya itu namanya plagiat juga. Nah, dan di sini ada rules-nya. Ini aku kasih warning ya buat kalian, bahwa plagiat itu tidak boleh diperjualbelikan. Oke, tidak boleh diperjualbelikan. Namanya juga plagiat ya. Dan kasih kredit atau sumber untuk sosial media.
Nah, maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kalian punya sosial media dan kalian pengen banget untuk upload karya kalian, karya plagiat kalian ya maksudnya itu untuk belajar aja ya, proses belajar aja. Kalian tetap harus kasih kredit ya atau sumbernya. Kalau kreatornya ada sosial media, kalian bisa tag juga. Terus kalian bilang ini proses belajar aku, lagi coba stylenya si ini, lagi belajar dari ini gitu kan. Itu lebih bagus. Dan tidak boleh diperjualbelikan, sekali lagi ya. Disclaimer. Oke, nah sekarang inspirasi. Nah, inspirasi ini sama juga caranya, yaitu carinya di internet. Ini mencari inspirasi, carinya di internet. Terus kalian bisa save image. Ini bisa save image di handphone atau juga di komputer kalian. Dan kalian bisa bikin sketsanya dulu ya, karena kan kalau kalian pengen modifikasiin, bagusnya kalian pakai sketsa ya kan, supaya kalian nanti lebih gampang untuk di softwarenya. Nah, ini sketsa ada 2, hand draw ya, pakai kertas, terus digital. Terus import ke software. Di sini juga sama, ada rulesnya. Namanya juga proses belajar ya. Jadi ada baiknya kalian kasih kredit ya sama si pengajarnya, sama si gurunya, sama si kreatornya. Lebih bagus seperti itu. Oke, yang inspirasi. Jadi aku juga kayak gitu. Ketika aku mencari inspirasi di platform manapun ya, itu aku tetap kasih kreditnya ya, kalau misalnya itu adalah proses belajar. Tapi kalau misalnya aku udah modifikasikan stylenya dan emang udah terlihat beda, mungkin aku udah nggak kasih kredit karena aku juga berkarya ya di situ. Oke, kita lanjut dengan sketsa sendiri. Nah, namanya sketsa sendiri ya, kalian bikin sendiri gambarnya. Nah, langkah-langkahnya adalah kalian bikin, di sini aku saranin buat kalian yang pemula, apalagi yang belum punya yang namanya drawing skill, itu kalian gambar aja simple object. Simple object itu kayak gimana? Contohnya TV, handphone, atau jam ya, jam dinding lebih gampang, dan lain-lain yang ada di sekitar kalian aja. Aku biasanya kayak gitu. Kalau mau, apalagi mau menciptakan style sendiri, biasanya aku bikin simple object. Nah, di sini sketsanya itu secara hand draw atau digital. Oke. Nah, kita lanjut. Kalau udah digambar, ini kalian tinggal foto aja. Di foto sketsanya kalian bisa foto pakai handphone doang, nggak masalah. Yang penting fotonya jelas ya, dan nggak blur. Dan pastikan foto kalian itu sejajar ya, rapi. Apalagi kalian pengen fotonya dari atas. Nah, kalau udah, kalian bisa transfernya ini transfer ke laptop atau komputer. Nah, ini bisa lewat Google Drive, Dropbox,
terus Bluetooth, atau kabel. Nah, biasanya aku pakai yang namanya Google Drive. Itu lebih gampang aja buat aku. Dan kalau sudah, itu save di folder ya. Lalu tinggal import ke software. Nah, jadi ini sketsa sendiri. Sebenarnya ya mirip-mirip sama inspirasi juga. Kalian gak harus berimajinasi sekuat tenaga ya, sekuat pikiran kalian, gak usah, jangan maksa. Kalian bisa cari inspirasi lagi di internet, tapi pastikan itu dengan style kalian ya. Kalau bisa dibilang 99% itu dari kalian semua. Nah, di sini nggak ada rulesnya sebenarnya, nggak ada rules. Ini udah milik kalian, sketsa sendiri. Jadi itu adalah 3 cara untuk memulai membuat vector illustration. Ya, buat kalian yang bingung mau bikin objek yang mana, kalian bisa pakai 3 cara ini. Terserah yang nyaman buat kalian itu kayak gimana. Nah, di sini aku akan kasih sedikit platform, ya, platform online untuk mencari inspirasi. Di sini aku nggak akan pakai Google Image ya, karena itu udah terlalu mainstream banget. Yang pertama tentunya Pinterest. Ini kalian cari, ini banyak banget ya ilustrasi-ilustrasinya. Terus yang kedua ada Instagram. Nah, pastikan di Instagram ini kalau mau cepat kalian follow ya, follow akun-akun kreator. Ini lebih tepatnya artis. Ini bukan artis Indonesia ya, maksudnya selebriti kayak gitu, bukan. Ini artis seniman maksudnya. Terus ada Behance. Ini milik Adobe, kalian bisa cari di internet. Dan kalian juga bisa cari di Freepik. Itu ada banyak banget. Nah, berhubung aku sebut Freepik, di sini kalian bisa download secara gratis ya, tapi sekali lagi tolong dibaca license-nya itu kayak gimana. Apakah ini bisa untuk personal atau komersial atau kayak gimana, tolong dibaca. Cara yang keempat yaitu download template. Sebenarnya bukan download template juga sih, kalau template itu lebih ke desain grafis ya, tapi nggak apa-apa. Nah, salah satu sumbernya itu dari Freepik platformnya. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah kalian download tentunya. Nah, di situ bukan cuman file foto yang kalian dapat, tapi file projectnya. Tapi kebanyakan projectnya itu lewat Adobe Illustrator. Sedangkan di sini yang aku ajarin sama kalian Affinity Designer. Tapi nggak apa-apa, kalian masih bisa tetap buka ya file AI-nya itu ke Affinity Designer. Jadi setelah kalian download, kalian tinggal open project. Nah, ketika kalian udah open project, disitulah dimana kalian bedah layer by layer ya. Jadi ini kita namainnya bedah layer. Nah, di sini kalian bisa bedah layer per layer ya, supaya kalian bisa lihat detailnya itu kayak gimana, mereka bikinnya kayak gimana. Nah, mungkin kalian bertanya, tapi kan aku pengen bikin vektor aku sendiri.
bukan melihat template orang lain. Nggak masalah, ketika kalian download projectnya, kalian bisa coba-coba ubah warnanya. Mungkin kalian pengen belajar warna, kalian bisa praktek di situ, atau kalian mau modifikasi juga nggak masalah. Tapi ingat baik-baik ya, ini disclaimer ya. Untuk poin 4 ya, itu baca license. Baca license free pick itu. Nah, ini yang terakhir lagi, yang kelima. Kalau kalian bingung, kalian bisa ikutin tutorial di YouTube. Bisa bersama Millions ya, atau bisa juga di channel-channel lain. Di situ ada banyak banget simple vector illustration ya, dan kalian bisa ikutin. Ya, itu sebenarnya mirip-mirip ini ya, plagiat, karena kan kalian mau ikutin gambarnya ya, vector artnya. Ini aku akan kasih disclaimer lagi, kasih kredit. Terus sumber, no commercial use, artinya nggak boleh diperjualbelikan. Jadi itu dia cara-cara untuk membantu kalian membuat vector illustration. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, semoga bermanfaat ya, dan tolong komen di bawah kalau kalian suka dengan cara aku membahas ya pakai OneNote ya, coret-coret kayak gini, karena ini baru pertama kali. Support terus channel ini dengan cara subscribe. Kita akan berjumpa di video berikutnya. Bye bye.